Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian semua di siang hari ini, Solihah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah makan siang semuanya? Sudah. Nah, baik, Solihah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka saya Vivi mempersilakan kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa sebelum pembelajaran ini dimulai. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Ada ketua kelas, dipersilakan. Hayya nabda hadat das doa. Intahaina qulna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, Ustazah Vivi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran lebih jauh terkait materi yang nantinya akan dibahas, Ustazah Vivi minta teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Berdiri terlebih dahulu, Solihah. Baik, sekarang siapa yang di sini sudah pernah melakukan senam cinta? Masih ingat kan ya senam cinta? Masih. Kita senam cinta terlebih dahulu supaya kelas kita dalam kegiatan pembelajaran siang hari ini banyak cinta yang bertebaran sehingga menyemangati kita untuk belajar. Baik, siap ya? Senam cinta, Wahid, Isnin, Selasa. Aku punya banyak cinta untuk yang di atas, untuk yang di bawah, untuk yang di kanan, untuk yang di kiri. Aku punya banyak cinta untuk teman yang di kanan, untuk teman yang di kiri. Aku Punya banyak cinta. Oke, terima kasih ya teman-teman. Silakan duduk kembali, Solihah. Baik, sudah agak sedikit berkeringat? Sudah ya? Karena tadi sudah makan siang ya, dan sudah menunaikan sholat zuhur juga. Baik teman-teman, sebelum untuk memulai kegiatan ini, Zafi mau bertanya dulu nih, mau absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Gak ada. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti Solihah semua sehat ya pada siang hari ini. Baik, Solihah, kalian sebelumnya kita sempat berlibur ya. Selama berapa lama kemarin? 2 minggu. 2 minggu. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran masuk ke sekolah, kalian diberikan tugas oleh Ustazah Vivi, benar tidak? Betul. Hari ini Ustazah Vivi mau menunjukkan ada beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya. Tugas apa ini? Membuat apa kemarin? Membuat jurnal tentang kegiatan liburan di rumah. Dan kalian buat dalam bentuk apa? Scrapbook. Ini sudah jadi ya, alhamdulillah. Dan hasilnya sangat memuaskan. Ya, Ustazah Vivi ucapkan terima kasih kepada Nurul. Ini bentuk proyek buatan Nurul. Kita berikan tepuk tangan untuk Nurul. Proyek liburannya dikemas dengan rapi dan disertai dengan gambar-gambar pada saat melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Ya, selanjutnya ini scrapbook dari proyek buatan Alia. Kita berikan tepuk tangan kepada Alia. Bentuknya landscape. Nah, teman-teman bisa lihat proyeknya ya. Nah, dari hari ini hanya menampilkan 3 produk yang sudah dibuat. Selebihnya nanti kalian bisa melihat di ruang guru ya.
Nah, ini salah satu dari proyek DIBA. Dia melakukan perjalanan ke beberapa tempat, tapi proyek yang dihasilkan dalam bentuk wisata kuliner. Oke, terima kasih kepada DIBA, kita berikan tepuk tangan. Baik, Solihah. Sebelumnya, kalian melihat ada gambar apa di papan tulis? Berita. Ada orang yang sedang melakukan apa? Sedang apa? Nah, kira-kira kalau orang yang ada di gambar tersebut sedang memetik apa? Berita. Nah, materi ini yang nantinya akan dipelajari pada siang hari ini adalah tentang pembahasan berita. Sebelumnya dari kasih pengantar terlebih dahulu bahwa kita sebenarnya tidak asing dengan istilah berita. Siapa yang sudah pernah mendengar atau melihat berita di media-media selain media cetak? Media apa saja? televisi, radio, media sosial. media sosial, apalagi? Contohnya media sosial apa aja? Kamu bisa lihat informasi berita lewat medsos, Instagram, apa? Twitter, apalagi? Facebook, apalagi? Pet, ada lagi? YouTube. Banyak ya media sosial memfasilitasi kita untuk bisa dapat memperoleh berita. Nah, Solihah, tentu berita itu bisa menjadikan kita sebagai bentuk apa? Inspirasi. Kita mendapatkan informasi juga dari berita tersebut. Nah, Ustazah ingin tanyakan, menurut kalian, ya, karena kalian sudah melihat berita, apa berita yang paling aktual yang kalian dengar dekat-dekat ini? Berita tentang apa, Solihah? Tsunami di Maluku. Tsunami di Maluku. Kemudian siapa lagi? Apa berita yang terkini kalian dengar? Gempa Cianjur. Gempa Cianjur. Siapa lagi? Apa, Solihah? Penculikan. Penculikan di mana, Solihah? Jakarta. Di daerah Jakarta. Nah, berita-berita tersebut dikemas tujuannya adalah agar kita dapat memperoleh informasi dari peristiwa tersebut gitu ya. Nah, Solihah, lalu bagaimana pertanyaan cara menulis dan menyusun berita-berita tadi yang disajikan dan disampaikan kepada kita semua? Ya, mau tahu caranya? Mau. Sudah siap mau belajar? Siap. Langsung saja ya, setelah ini akan kita pelajari apa itu teks berita dan bagaimana cara menulis berita. Nah, sebelumnya silakan dibaca. Sebenarnya kita mau belajar tujuannya untuk apa sih dalam mempelajari cara menulis berita dan menyampaikan berita. Siapa yang mau membaca? Silakan Solihah dibacakan. Indikator hasil belajar. Siswa mampu pengetahuan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Keterampilan menyusun teks berita tentang keadaan bencana, mempresentasikan teks berita yang telah disusun. Ya, terima kasih Nurul. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita mempelajari di dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita untuk segi pengetahuannya ya, dan dari segi keterampilannya, kalian mampu menyusun teks berita tentang keadaan bencana dan mempresentasikannya nanti teks berita tersebut yang telah kalian susun. Ya, itu yang nantinya akan kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran siang hari ini. Baik, selanjutnya perhatikan tayangan yang ada di depan. Mengapa orang percaya pada berita hoax? Karena lebih menarik. Karena lebih menarik. Ada lagi yang berikan tanggapan? Karena clickbaitnya menarik. Karena apa ya? Clickbait. Clickbaitnya menarik. Apalagi?
apa sih sebenarnya orang itu yang mengakibatkan dia pada akhirnya lebih percaya sama berita-berita yang bukan sebenarnya? Kenapa? Ada lagi yang bisa menanggapi? Ada lagi? Kenapa coba? Ya, Solihah. Sering dibicarakan. Sering dibicarakan. Ya, betul semuanya ya. Salah satunya kenapa seperti itu. Nah, jadi mengapa orang mudah percaya terhadap berita hoax itu? Dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum bisa membedakan antara mana berita yang merupakan fakta dan mana yang bohong. Kalau berita hoax itu masuk ke dalam kategori apa? Berita bohong. Berita bohong. Dia sesuai dengan fakta atau tidak? Tidak. Nah, selanjutnya karena kemampuan literasi media yang kurang dikuasai oleh masyarakat, ya. Nah, untuk menghindari ya pemahaman masyarakat lebih percaya terhadap berita-berita hoax tersebut, maka diperlukan kemampuan literasi membaca yang baik. Salah satu caranya dengan apa? Mempelajari dan mengenal teks berita. Mempelajari dan mengenal apa itu teks berita. Nah, seperti biasanya Ustaz Ghalidik menyajikan ada beberapa catatan hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Tentunya pembelajaran berita ini ada keterkaitannya dengan ayat Quran yang akan kita baca bersama. Siapa yang mau menyampaikannya selain? Ida, silakan Ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Insyaallah. Baik, siapa yang mau menyampaikan arti dari surat Al-Baqarah ayat 25, Solihah? Nah, silakan Haura. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, itu pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 25. Siapa yang bisa mengaitkan antara pembelajaran berita, informasi yang disampaikan dalam berita, dengan kaitannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25? Silakan, Solihah. Menurut Ana, kita dalam menyampaikan berita atau informasi secara baik kepada orang lain. Beritanya tidak boleh dibuat-buat, harus yang sebenarnya kita sampaikan. Sepakat dengan pernyataannya Sifat? Sepakat. Bahwa dalam menyampaikan berita itu kita harus menyampaikan berita yang baik. Kalaupun dalam penyampaian berita itu adalah berita kriminal, berita tujuan itu apa sebenarnya? Itu apa? Menginformasikan agar kita lebih tahu dan berhati-hati, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang membaca? Silakan. Karmun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baik, terima kasih Pak Mum. Selanjutnya siapa yang membacakan
Coba dengarkan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ya, tadi ingat apa pembahasan yang paling pertama? Tentang berita hoax. Jadi jangan sekali-kali kita mempercayai berita yang belum terbukti kebenarannya. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang peraturan undang-undangnya dalam penyebaran berita hoax. Itu ya, soalnya maka kita harus berhati-hati dalam menyampaikan dan menyebarkan berita yang bukan sebenarnya. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Solihah? Tidak. Saya lanjutkan ya ke tayangan berikut ini. Silakan disimak, Solihah. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan kunjungan. Ustazah tampilkan hasil kunjungan kita pada saat Al-Wafi bersama santri-santri Al-Wafi melakukan kunjungan ke Cianjur. Untuk melakukan apa? Peduli Cianjur. Simak baik-baik, Solihah. Kalian sudah melihat beberapa kali tayangan ini. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat tayangan ini kembali? Ya, alhamdulillah kita masih Allah lindungi ya dengan kondisi sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur Allah terus berikan keselamatan ya, dan diberikan ketabahan dan kekuatan atas ditinggal keluarga-keluarga yang kita sayang gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa saudara-saudara kita di sana. Baik, Solihah, dari hasil kunjungan tentunya ada pengamatan yang kalian lakukan ya, dan hasil wawancara. Apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan kunjungan sosial ke tempat kejadian bencana? Itu saja. Ya, Rumah hancur. banyak rumah yang hancur. Kemudian ada lagi Saya yang tertimbun tanah dikarenakan longsor. di bagian mana itu Solihah? Wilayah. Baik, selanjutnya ada lagi Banyak warga yang terluka. banyak warga yang terluka. Kemudian Solihah, Banyak orang yang keluarga
keluarganya. Baik, Solihah, bentuk kegiatan Also Peduli ke Cianjur ini tujuannya adalah supaya kita paling tidak bisa meringankan ya saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita memberikan bantuan sedikit hasil dari donasi para orang tua wali santri kalian yang sudah menginfakkan untuk kepedulian dalam musibah yang terjadi di Cianjur. Nah, dari hasil pengamatan ini tentunya kalian menemukan temuan-temuan baru dari informasi-informasi yang kalian dapatkan hasil wawancara terhadap narasumber yang ada di sana, ya kan? Ya. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya pada kelompok apa ini tadi? Ya, pada kelompok Haura. Coba, apa yang kamu temukan selain tadi yang disebutkan oleh teman kamu di lokasi bencana? Kerusakan alam. Kerusakan alam, contohnya seperti apa? Tanah longsor. Ada tanah longsor, kemudian apa? Pohon tumbang. Banyak pohon tumbang. Kemudian kelompoknya Ziel apa yang kalian temukan? Lebih detailnya di sana. Listrik padam. Jadi gangguan sinyal juga ya. Kemudian gelap berarti kondisinya pada saat itu tidak pengungsian ya. Kemudian kalau untuk kelompoknya Almira, air bersih sudah didapatkan. Untuk kelompoknya Aisyah, apa yang kalian temukan dari pengamatan hasil wawancara di tempat kunjungan bencana di Cianjur? Susah mendapatkan makanan Sulit untuk mendapatkan makanan. Kenapa Solihah? karena sebenarnya tidak ada festival tapi Mungkin salah satu faktornya medan yang sulit untuk dijangkau ya, sehingga pemasok makanan untuk disalurkan ke tempat bencana agak kesulitan. Baik, Solihah, sekarang kita harus paham terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu berita ya. Itu saja mengulang kembali. Berita itu apa Solihah yang pernah kalian ketahui dari pembelajaran berita? Berita itu peristiwa, betul. Ada lagi yang tahu? Laporan. Kemudian apa lagi? Kejadian. Kemudian informasi yang aktual dan ya, informasi yang aktual dan faktual. Siapa yang bisa membedakan apa itu aktual dan faktual? Silakan Solihah, apa itu aktual dan faktual? Ayo, silakan. Aktual itu artinya terkini, Sedangkan faktual itu nyata. faktual itu nyata. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan kebenarannya? Bisa. Oke, selanjutnya Solihah, kita terlebih dahulu sudah mengenal struktur teks berita ya. Teks berita itu sama nggak dengan berita? Sama nggak menurut kalian? Teks berita dengan berita? Berbeda. Silahkan perhatikan. Apa itu teks berita? Iya, teks non-fiksi. Bersifat Faktual dan aktual. Sifat faktual dan aktual. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena ditulis berdasarkan Fakta peristiwa. berdasarkan Fakta dan peristiwa. fakta dari peristiwa. Peristiwa yang apa? Yang terjadi. Jadi tidak bisa berita tersebut dibuat-buat, ya. Nah, secara umum Solihah, strukturnya dalam teks berita itu ada berapa? Yang pertama, berita. Yang kedua, berita. Yang ketiga, tubuh berita. Selanjutnya ada lagi, berita. Nah, biasanya di bagian, kalau istilahnya disebutnya piramida terbalik ini ya, piramida terbalik. Di bagian atas ini disebutnya sebagai kepala berita, ya.
Kalau berita itu biasanya mengandung unsur yang sangat penting atau kurang penting? Sangat penting. Sangat penting. Biasanya dia berisi tentang apa? Judul utama, kemudian ya betul. Yang kedua, tubuh berita. Isinya tentang apa, Solihah? Tentang pembukaan yang berisi intisari berita. Kemudian yang ketiga, tubuh berita. Isinya tentang kesimpulan. Kalau yang keempat, berbalik apa enggak? Berbalik. Jadi yang ketiga itu isinya tentang apa? Uraian lengkap tentang penjelasan dari hasil keseluruhan unsur berita. Sedangkan yang terakhir di bagian kaki atau ekor berita ini isinya tentang kesimpulan. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan, Solihah? Tidak. Kayaknya sudah mulai redup-redup nih. Kita semangat dulu, semangat. Tepuk semangat. Ya, sudah membuka lagi ya? Sudah. Lagi ya, baik. Selanjutnya perhatikan tayangan berikut. Nah, sudah terlihat? Sekarang pertanyaannya, kalau kalian sudah pernah mendengar kata adik Simba? Sebelumnya selain adik Simba yang kalian ketahui itu apa? 5W plus 1H kalau dalam bahasa Inggris ya. 5W plus 1H itu apa saja? Ayo. Nah, kalau di adik Simba dalam bahasa Indonesia, ini salah satu unsur berita yang harus kalian ketahui ya. Karena dalam berita itu memiliki beberapa unsur. Salah satunya penggunaan adik Simba ini. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana pertanyaannya cara menyajikan teks berita secara tertulis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba menurut kalian apa? Bagaimana kalau kita mau menyajikan teks berita? Harus apa dulu yang disiapkan? Mencari informasi. Sudah kalian dapatkan informasinya? Sudah. Yang melakukan apa kemarin kalian? Kunjungan. Di dalam kunjungan itu kalian melakukan apa lagi? Wawancara. Setelah dari hasil wawancara kalian mendapatkan apa? Hasil informasi. Kemudian setelah hasil informasi itu diperoleh, kalian apakan? Kalian susun menjadi sebuah apa? Kerangka. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, Ustazah tampilkan ya di layar. Nah, sebenarnya tujuan utamanya untuk menulis berita itu untuk apa tadi? Menyampaikan suatu informasi yang akurat. Nah, betul. Nah, dengan begitu kita bisa sebagai pembaca ini mengetahui informasi apa yang akan kita terima. Nah, dengan secara baik tentunya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tidak setiap informasi itu, ya, semuanya bisa ditulis kayak di dalam sebuah berita. Tentunya ada proses pengeditan terlebih dahulu. Apakah layak untuk diterbitkan atau tidak ya, Solihah? Nah, informasi yang ditulis itu harus digarisbawahi bahwa berita tersebut, informasi yang ingin disampaikan itu bermanfaat enggak bagi masyarakat, ya kan? Karena tujuan berita yang ingin disampaikan itu tentunya harus memiliki manfaat kepada pembaca dan pendengarnya, ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, lihat ada apa itu? Langkah-langkah. Ini kemarin sudah kalian lakukan ya? Maka nanti kita langsung praktik menulis berita itu dari hasil kunjungan kalian dalam bentuk nanti tulisan hasil kunjungan ke tempat bencana dalam bentuk teks berita yang nantinya akan kita susun. Jadi yang pertama apa, Solihah? Menentukan inti informasi. Yang kedua, menyusun
Solihah, dalam tahapan-tahapan ini sebelum Ustazah melanjutkan ke slide berikutnya ada pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya Solihah? Kenapa judul beritanya harus ditentukan terakhir saja? Kenapa judul berita dalam langkah-langkah menulis berita ini ditulisnya di bagian akhir? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Aisyah? Ya, silakan Almira. Karena kita itu harus bisa nyusun kerangka beritanya dulu dari poin-poin informasi berita yang kita dapetin. Baru kita bisa mendapatkan untuk menentukan judul yang tepat. Betul? Pernyataan Betul. betul. Ya, jadi sebelumnya kenapa ditulis di bagian akhir? Sebelumnya kita susun kerangkanya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan keseluruhan informasi berdasarkan penulisan kerangka tulisan, baru kita bisa menentukan judul apa yang nantinya akan kita buat untuk materi teks berita yang akan kita tulis. Paham ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, bisa dilanjutkan ya nak? Bisa. Selanjutnya ada menentukan inti informasi. Ini ketiganya sudah kita bahas. Ada informasi yang harus bersifat faktual, aktual, dan fungsional. Tadi sudah dijelaskan faktual dan aktual. Sekarang apa itu fungsional? Bagi siapa? Bagi Kepada pendengar, terutama kepada khalayak umum gitu ya, kepada masyarakat ya. Bisa tujuannya untuk memberikan informasi, apalagi memberikan pengetahuan, ya kan? Banyak ya, dan dalam bentuk edukasi bermacam-macam. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun kerangka berita? Tadi ya, disesuaikan dengan menentukan menggunakan unsur apa? Adisi. Seperti itu. Kemudian kita baru menyusun kerangkanya seperti ini contoh yang saya sampaikan di dalam slide ini. Nanti kalian ketika sudah membuat kerangkanya, kalian cantumkan dalam bentuk seperti ini. Nanti juga bisa dituangkan ke dalam piramida terbalik ya. Apa peristiwanya, di mana peristiwa itu terjadi, kemudian apa lagi? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya? Siapa saja. Selanjutnya? Mengapa? Bagaimana berlangsungnya peristiwa? Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Mengembangkan kerangka. Jika kerangka tulisan tadi sudah kalian susun, hal selanjutnya harus kalian lakukan apa, Solia? Jadi tulisan Iya. berita. Gimana Jian? Menjadi tulisan berita yang utuh. Menjadikan tulisan dalam bentuk berita yang utuh. Dimulai dari apa tadi penyusunan piramida terbalik? Dari kepala berita, kemudian satu berita, kemudian kaki berita atau ekor berita, ya. Nah, dan di bagian akhir kalian tentunya nanti akan mempresentasikan, ya, membacakan berita. Sudah pernah dong kalian melihat, ya, membawa berita pada saat menyampaikan berita? Sudah. Nanti kita berlatih ya masing-masing kelompok. Nah, sekarang teman-teman sebelum kita melakukan kegiatan latihan berdiskusi, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sebelah kanan, nama kelompoknya siapa? Andrea Hirata. Kelompok Andrea Hirata. Siapa Andrea Hirata? Novelis asal Belitung. Novelis asli Belitung, keren. Selanjutnya yang sebelah kiri kelompok apa? Buya Hamka. Kelompok Buya Hamka. Siapa Buya Hamka? Penulis novel Kapal Tenggelam. Wes, kita luar biasa. Penulis novel Tenggelamnya Kapal. Selanjutnya kelompok ketiga. Nama kelompoknya apa? Simeza Derli. Terelie. Kenapa memilih Terelie? Karena kalian berbahasanya bagus. Novel Terelie apa yang pernah kamu baca? Bulan. Bulan. Kamu? Ini. Bumi. Nah, Hujan. Hujan. Kalau kelompok ini? Khairul Anwar. Khairul Anwar. Kenapa suka Khairul Anwar?
Suka sama puisi-puisinya? Iya, bagus-bagus. Puisi Chairul Anwar yang kalian tahu apa? Aku karya Chairul Anwar. Kalau sampai Datang. waktuku, ku mau tak seorang mengganggu kan merayu. Lanjut yang saya. Baik, lanjut untuk kegiatan diskusi kita. Setelah ini kalian perhatikan terlebih dahulu. Kalian melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja. Ustazah berikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan ketua kelompoknya untuk maju ke depan dan mengambil lembar kerjanya. Satu. Silakan diambil. Tadi kamu ngerti. Nah, Solihah Ustazah juga sudah menyiapkan ini ya, kertas salah satunya nanti kalian siapkan untuk membuat piramida terbalik. Lihat di dalam LKPD yang Ustazah berikan. Yang pertama kalian melakukan investigasi sesuai dengan petunjuk pada lembar kerja. Kemudian kalian membaca teks beritanya bersama kelompok kalian. Dan kalian nanti mendiskusikan untuk menganalisis strukturnya dan kebahasaannya pada teks berita yang kalian baca. Dan setiap kelompok menyusun teks berita menjadi berita yang utuh. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil penyusunan berita tersebut. Dan kelompok lain menanggapi dari hasil penyampaian berita dari kelompok yang sudah menyampaikan, ya. Dan yang berikutnya, kelompok siswa yang paling cepat dan benar tentunya akan mendapatkan dewan penghargaan dari Ustazah Vivi dalam bentuk nilai sempurna. Yeay. Ustazah persilakan untuk kalian mengerjakannya. Ustazah berikan waktu menit 15 menit ya. Ayo dulu sini dulu. Geser dong, permisi. Itu gimana sih? Oh, ntar dulu baca dulu. Skala Richter. Wah, sedih banget. Kok siapa yang mau nulis tulisannya dulu? Aku nomor 2 ya. 4 deh. Dia udah selesai. Aku. Berarti Naila. Coba dong gantian. Sabar dulu sebentar lagi. Sampai selesai. Jadinya itu di sampai mau kerja nomor 1 itu di atas. Ini pukul 12.15 ya? Nah, siapa habis apa? Nomor 1 kalian Solihah, mohon perhatiannya sebentar. Untuk nomor 1 kalian menggunakan piramida terbalik ya, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, Zah. Nurul, kamu salah. Sotoy banget ya, Nela. Ustazah, emang itu benar seperti ini, Zah? Ini sama nggak sih, Zah? Piramida terbaliknya di sekolah. Tuh, udah aku bilangin, jangan lihat tuh. Meminta kanvas buat piramida terbalik. Gak apa-apa, sama ya, Nur. Iya, kamu boleh dikasih tahu. Gak apa-apa, kan belajar. Ya, boleh. Ketua kelompok boleh mengambil tambahan kertas untuk membuat piramida terbaliknya. Ayo. Enggak ada sebenarnya Pak. Punya. Ada kita. Kita menang gak ya? Ayo cepetan, biar kita menang.
Iya. Ya. Tadi kemana kalian? Ada ini. Benar ini. Jangan berarti baca dulu damai. Iya, kan belajar. Gimana dulu itu orang apa? Orang-orang. Guys, nanti kita hias ya. Guys, nanti dihias ya. Coba pink ya. Ih, bagus deh. Pakai ini tahu kok. Bisa. Ya guys, piramida terbaliknya boleh kalian hias. Boleh Oke, kalian Zak. hias. Jadi pada saat presentasi nanti piramida terbaliknya Warna-warni ya, Bang. boleh bukan Ini, boleh. aku mau nggak? Nanti kembalikan ya. Awan. Boleh boleh Nak. Boleh. Mau lihat dong. Ini. Ayo, sekarang bagiannya ya. Ustazah. Nah, Beli dulu deh garisnya. Emang mau beli? Ini kan udah umum ya. kalau nanti pada saat kalian presentasi tinggal ini disampaikan yang di apa? Nanti yang sudah kalian sampaikan di piramida terbalik. Ya. Oke, Zak. Ini kerjain lah. Ayo. Boleh nanti masing-masing kelompok perwakilannya menyampaikan. Nanti kalau untuk membacakan berita di sesi keduanya ya. Sekarang menjawab yang bagian ini dulu yang untuk tahapan pertama dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Sudah? Untuk nomor 1 sampai nomor 4 Solihah, kita bahas terlebih dahulu nomor 1 dan 4. Sudah ditentukan? Ya. Sudah? Sudah. Sudah ya? Kelompok Adrian Kirana sudah selesai untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4? Sudah. Untuk kelompoknya Karelia sudah selesai dari nomor 1 dan 4? Sudah. Kelompok Khairul Anwar sudah selesai? Sudah. Kita pembahasan di bagian 1, 2, 3, dan 4 ya, terlebih dahulu. Kelompoknya tadi Karelia. Kita berikan kesempatan untuk kelompok Karelia terlebih dahulu. Silakan berdiri ketua kelompoknya atau perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil presentasi nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian boleh memilih salah satunya. Sudah. Nomor 2 aja. Nomor 2, silakan. Jelaskan unsur teks berita tersebut. Untuk apa? Silakan berdiri, Solihah. Boleh berdiri. Apa? Gempa bumi yang melanda Cianjur mengakibatkan puluhan rumah rusak berat. Untuk unsur di mana? Kabupaten Cianjur, Cisarua, Bogor. Kapan? Senin 21 November 2022 pukul 12 lewat Kelompok yang lain tolong diperhatikan sayang. Siapa? Tim SAR gabungan dan Sekda Cianjur. Mengapa? Banyak warga yang mengungsi akibat rumahnya terkena imbas karena gempa dahsyat tersebut. Belum adanya indikasi gempa akan terjadinya lagi. Namun dari pihak badan disebabkan gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12:15 di Kabupaten Cianjur berkuatan 5,6 skala Richter. Berdampak di wilayah Kabupaten Bogor sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat korban meninggal dunia akibat gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur bertambah menjadi 334 dan 8 orang masih dalam pencarian yang diperpanjang hingga Selasa. Bagaimana pencarian korban yang masih hilang terkendala cuaca terutama saat petang karena turun hujan, sehingga rawan terjadi longsor susulan yang dapat mengancam keselamatan tim. Untuk pencarian Minggu 4 Desember 2022
dimaksimalkan sampai Selasa, kata Sekda Cianjur. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok Neterelie? Silakan. Boleh ditanggapi dari kelompok lain? Silakan tentang pertanyaan dari nomor 2. Silakan. Kelompok yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi untuk jawaban dari kelompok Terelie? Silakan melihat. Ada? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Iya, silakan kamu. Menurut kelompok kami, jawabannya sudah tepat. Tinggal pembacaannya yang lebih diperjelas. Yang bagian mananya? Juga mengapa? Mengapa? Kalau dalam kelompokmu mengapa itu jawabannya seperti apa? Lebih ke lebih kurang lancar aja sih. Ya. Kalau untuk kelompokmu di bagian mengapa itu redaksionalnya seperti apa, Salika? Ya, silakan dibaca. Banyak keluarga yang mengungsi akibat rumahnya terkena imbas karena gempa dahsyat tersebut. Adanya indikan gempa akan terjadi lagi, namun dari pihak badan disebabkan gempa bumi yang terjadi pada Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5,6 SR berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat korban meninggal dunia akibat gempa jumlah magnitudo yang meninggal Cianjur bertambah menjadi 334 dan 8 orang masih dalam pencarian yang diperpanjang hingga Selasa. Baik, kita berikan applause untuk kelompok Terelie dan kelompok Andrea Hirata. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok Khairul Anwar. Nomor berapa saya lihat? Tadi nomor 2 sudah dijawab ya. Selanjutnya untuk kelompoknya Khairul Anwar, silakan. Di nomor berapa? Ya, silakan. Baik, nomor 1. Diperhatikan yang lain dan nanti siap-siap untuk menanggapi kelompok yang sedang melakukan presentasi ya. Uraikan struktur teks berita tersebut menggunakan piramida terbalik. Judul berita: Gempa bumi yang melanda Cianjur mengakibatkan puluhan rumah rusak berat. Kepala berita disebutkan gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkuat 5,6 skala Richter berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dapat dirasakan sejumlah daerah sekitar Bandung, Jakarta, Bekasi. Warga yang merasakan gempa di daerah sekitar memaparkan gempa yang terjadi tidak mengalami tanda-tanda melainkan secara tiba-tiba. Banyak warga yang mengungsi akibat rumahnya terkena imbas karena gempa dahsyat tersebut. Belum adanya indikasi gempa akan terjadinya lagi, namun dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mewaspadai akan adanya gempa bumi susulan. Disebabkan gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkuatan 5,6 skala Richter berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo yang mengguncang Cianjur bertambah menjadi 334 dan 8 orang masih dalam pencarian yang diperpanjang hingga Selasa. Tubuh berita: pencarian korban yang masih hilang terkendala cuaca terutama saat petang karena turun hujan, sehingga rawan terjadi longsor susulan yang dapat mengancam keselamatan tim. Untuk pencarian Minggu tanggal 4 bulan Desember 2022 akan ditambah alat berat guna memudahkan pencarian di 2 titik longsor. Saksi berita: sesuai permintaan tim SAR gabungan akan menambah alat berat guna memudahkan proses pencarian yang akan dimaksimalkan sampai Selasa, kata Sekda Cianjur.
Hamka, silakan menanggapi. Menurut kami kaki beritanya itu yang saat ini bangunan rumah yang terdampak belum diperbaiki dan material bangunan belum dibersihkan ke tempat evakuasi dan posko penanganan bencana. Oke, jadi ada tambahan ya dari kelompoknya Buya Hamka, jadi ada kurang sedikit. Ditambahkan kembali dari kelompoknya Buya Hamka, tadi apa? Saat ini bangunan rumah yang terdampak Saat ini bangunan rumah yang terdampak belum diperbaiki dan belum diperbaiki. Ya, jadi masih ada PR dalam rekonstruksi pembangunan agar tempat evakuasi itu bisa jadi lebih baik lagi, gitu ya. Baik, terima kasih, kita berikan applause terlebih dahulu kepada kelompok Khairul Anwar dan Buya Hamka. Selanjutnya, jadi dipersilakan untuk kelompoknya Buya Hamka menjawab soal berikutnya. Jawab soal berapa? Sorry, nomor 3 sudah. Nomor 3, silakan. Gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12 Suaranya lebih Gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5,6 Richter berdampak di wilayah Kabupaten Bogor sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur tempat dirasakan di sejumlah daerah sekitar Bandung, Bekasi, Bekasi. Warga yang merasakan gempa di daerah sekitar memaparkan gempa yang terjadi dan mengalami tanda-tanda melahirkan secara tiba-tiba. Banyak warga yang mengungsi akibat rumahnya terkena imbas karena gempa dahsyat tersebut. Belum adanya indikasi gempa akan terjadinya lagi, namun dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mewaspadai akan adanya gempa susulan. Disebabkan gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5,6 Richter berdampak ke Kabupaten Bogor sehingga mengakibatkan beberapa rumah di seluruh kerusakan. Oke. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat korban meninggal dunia akibat gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur bertambah menjadi 334 dan 8 orang masih dalam pencarian yang diperpanjang hingga Selasa. Pencarian korban yang masih hilang terkendala cuaca, terutama saat malam karena turun hujan, sehingga rawan terjadi longsor susulan yang dapat mengancam keselamatan tim. Untuk pencarian minggu tanggal 4 bulan Desember 2022 akan ditambah alat berat untuk menyebabkan pencarian di 2 titik longsor. Sesuai permintaan tim SAR benua, kita akan menambah alat berat yang menyebabkan proses pencarian yang akan dimaksimalkan sampai Selasa. Kata Sekretariat Cianjur. Baik, terima kasih. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok Buya Hamka? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompoknya Terelie. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok Terelie? Tidak ada? Tidak ada, sudah sepakat ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok Andrea Hirata, silakan dijawab soal yang belum terjawab. Perbaiki kebahasan teks berita berikut. Untuk yang salah, pertama penulisan Kota Bogor itu seharusnya B-nya besar, terus Cisarua seharusnya C-nya besar, tanda dan melainkan Kapital ya, nak? tanda dan melainkan itu seharusnya kecil. Kenapa? Karena itu berada di tengah-tengah kalimat. Lalu untuk yang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu seharusnya klimatologi dan geofisika, K dan G-nya itu menggunakan kapital. Lalu untuk bulan November seharusnya N-nya itu menggunakan kapital. Dan untuk Kota Bogor dan Cisarua seharusnya memakai kapital juga. Oke. Ya, baik. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sudah? Jawabannya sama ya? Jelas. Baik. Terima kasih, kita berikan applause untuk kelompok Andrea Hirata dan Buya Hamka. Baik, sudah terjawab nomor 1 sampai dengan 4. Selanjutnya kita akan di kegiatan terakhir mempresentasikan dalam proses penyajian berita, sorry ya,
tentang hasil pengamatan kalian tadi pada saat melakukan kegiatan kunjungan ke Cianjur. Yang sudah kalian lakukan, maka Ustazah berikan kesempatan untuk kelompok yang sudah siap, silakan tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil penulisan piramida terbalik, menyampaikan teks berita. Siapa yang mau maju? Oke, ya, silakan kepada Jial terlebih dahulu. Diperhatikan soalnya temannya yang mempresentasikan teks berita. Suaranya agak dilantangkan ya, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Raina di berita siang hari ini. Diinformasikan gempa magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 1:21 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa Cianjur merupakan salah satu peristiwa bencana alam yang dampaknya begitu dirasakan. Gempa yang terasa hingga Jakarta ini menelan korban jiwa hingga 600 orang. Seperti diketahui, gempa bumi terjadi pada 21 November 2022 siang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan magnitudo 5,6 skala Richter. Selain rumah rusak, gempa ini telah mengakibatkan tanah longsor di sejumlah jalur. Longsor akibat gempa Cianjur terjadi di jalan utama Cipanas yang mengakibatkan akses lalu lintas tertutup. Titik lokasi yang terdampak bencana membuat distribusi logistik bagi korban gempa Cianjur menjadi sulit. Kemudian, pengevakuasian korban terlalu banyak di setiap titik tempat. Menurut Kepala Kelurahan setempat, dari pihak pemerintahan daerah mengirimkan distribusi logistik menggunakan helikopter dikarenakan medan pegunungan Cianjur cukup menyulitkan. Demikian berita yang dapat saya informasikan siang ini. Saya Raina mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan apa? Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Siapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan. Kita dengarkan hasil penyajian teks berita yang akan disampaikan oleh Naila. Silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di berita siang bersama saya Naila. Diinformasikan, gempa magnitudo 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022. Pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa Cianjur merupakan salah satu peristiwa bencana alam yang dampaknya begitu dirasakan. Gempa yang dirasa hingga Jakarta ini menelan korban jiwa hingga 600 orang. Seperti diketahui, gempa bumi terjadi pada Senin 21 November 2022 siang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan magnitudo 5,6 skala Richter. Selain rumah rusak, gempa bumi ini telah mengakibatkan tanah longsor di sejumlah jalur. Longsor akibat gempa Cianjur terjadi di jalan utama Cipanas yang mengakibatkan akses lalu lintas tertutup. Titik lokasi yang terdampak bencana membuat distribusi logistik bagi korban gempa Cianjur menjadi sulit, kemudian pengevakuasian korban terlalu banyak di setiap titik tempat. Menurut Ketua Kelurahan setempat, dari pihak pemerintahan daerah mengirimkan distribusi logistik menggunakan helikopter sebab medan pegunungan Cianjur cukup menyulitkan. Demikian berita siang hari ini. Saya Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk dua orang yang sudah menyampaikan presentasi. Nanti selanjutnya kelompok lain di termin berikutnya ya. Jadi kalian silakan menanggapi dari kedua kelompok tadi. Dari kelompok
punya Jiel dan Naila. Siapa yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi hasil presentasi penyajian berita yang tadi disampaikan oleh dua teman kalian. Bagaimana penampilannya? Bagus. Kemudian apa perbedaan dari closing beritanya? Model dari Naila dan Jiel pada saat akhirnya. Bagian penutupnya seperti apa menurut kalian? Bagaimana? Menurut kalian seperti apa? Tanggapannya terkait kalau untuk Jiel seperti apa, Naila seperti apa, Solita? Oh, perbedaannya ada di pamit undur dirinya, Zah. Di pamit undur diri. Kalau untuk Jiel, bagaimana tadi redaksinya? Saya Jiel. Saya Jiel mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kalau Naila? Saya Naila pamit undur diri. Saya Naila pamit undur diri. Mengundurkan diri atau pamit undur diri? Saya Naila pamit undur diri. Boleh seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah tampil. Selanjutnya Solita, sebelum kita ke kesimpulan, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Baik. Jadi untuk kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, berita adalah apa, Solita? Peristiwa, kemudian laporan, kemudian informasi aktual dan faktual. Nah, secara umum struktur teks berita itu terdiri dari apa saja? Oke, dan langkah-langkah menulis berita seperti apa yang pertama? Yang dibaca kepada orang lain dengan jelas dan perlu diapakan dalam penyajiannya? Kemudian vokal, selanjutnya ekspresi. Tadi ekspresinya Nay sama Jiel sudah bagus. Selanjutnya apa lagi? Tepat dan jelas pada saat membacakan teks berita. Kalian. Jadi, ketika membacakan berita harus hati-hati dalam membaca teks berita tersebut, sehingga karena terlalu cepat akhirnya ada beberapa kata yang kebalik gitu ya dibacanya, terbolak-balik seperti itu. Nah, dari kegiatan pembelajaran kalian, menurut kalian bagaimana perasaan kalian setelah belajar berita? Seru. Nah, nanti di closing kegiatan acara pembelajaran ini selesai, Ustazah meminta kalian tolong, kalau kalian merasa pembelajaran hari ini menyenangkan, maka silakan ambil sejumlah bintang yang akan kalian berikan untuk Ustazah Vivi. Kalau pembelajaran ini menyenangkan, kalian berikan bintang ini sebanyak 3. Jika biasa saja berikan bintangnya 2. Jika kurang menarik atau kurang menyenangkan pembelajaran hari ini, berikan bintang 1. Bisa dipahami ya? Bisa. Pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Siapa yang mendapatkan nilai? Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan teks berita. Silakan Nurul. Teks berita merupakan jenis teks non-fiksi yang bersifat faktual dan aktual. Betul? Betul. Ustazah Vivi kasih nilai. Masya Allah. Nurul. Untuk nomor 2, siapa yang menjawab? Nomor 2, Vivi, silakan. Sebutkan dan jelaskan sumber teks berita. Yang pertama itu ada kepala berita yang berisi judul utama berita. Yang kedua itu teras berita yang berisi intisari berita. Betul. Lalu yang ketiga itu ada bentuk berita yang menjelaskan
Mengembangkan kerangka berita, sama menentukan judul berita. tentukan judul berita. Betul? Betul. Insyaallah. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Jelaskan perbedaan informasi berita yang bersifat aktual dan faktual. Aura. Jadi kalau berita yang bersifat faktual adalah berita yang sesuai dengan fakta. Sedangkan kalau berita yang bersifat aktual adalah berita yang sedang terkini atau sedang hangat-hangatnya, Ustazah. Betul? Masya Allah. Berikan tepuk tangan untuk semua yang sudah bisa. Aura. Ya, itu ya Solihah, kuis yang sudah kita lakukan. Selanjutnya pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap selalu menyemangati diri kalian untuk terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik ya. Seperti kata Buya Hamka bahwa terkait materi berita ini ya, kata-kata yang lemah dan beradab tentunya dapat menyembuhkan hati dan manusia yang keras. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, menyampaikan informasi apapun itu kepada orang lain, gunakanlah perkataan yang baik ya, yang tentunya nanti akan memberikan ketenangan kepada hati kita dan juga ketenangan bagi orang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali ke Saudara Vivi, dan kita tutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan ketua kelas. Saya Nafsati menghadap kelas berdoa. Intahaina. Qulna salam.